Oke, baik, kita belajar yang berikut, itu one way ANOVA ya. Ini juga komparatif. Ya. Jadi dia mempelajari dia lebih dari 2 sampel. Ya. Sampel. Dia bisa related, bisa tidak. Kemudian ada satu variabel terikat. Ini penting ya. Misalnya seperti ini, kita mau mencari tahu pengaruh pupuk kimia ya, terhadap tinggi sawi A, sawi jenis A ya. Jadi ada sawi jenis, misalnya jenis apa ya, jenis sawi jenis 2020C ya, bukan kalian ya, ini sawi jenis sawi ini namanya 2020C. Ditanam, misalnya ditanam ada 40, kemudian 10-nya itu menggunakan pupuk A, 10-nya gunakan pupuk B, 10-nya gunakan pupuk C, 10-nya gunakan pupuk D. Misalnya begitu. Kemudian variabel yang terikat yang kita mau ukur di situ, misalnya variabel terikatnya itu adalah kita mau mencari tahu tinggi. Jadi ada 40 sawi lokal ditanam, kemudian 10-nya dikasih pupuk A, pupuk B, pupuk C. Kemudian kita mau cari tahu mana yang lebih tinggi ya. Mana yang lebih tinggi? Gitu. Jadi variabel terikatnya itu adalah tinggi sawi. Jadi diukur semua. Sehingga nanti kita dapat seperti ini. Ini ya. Ini sawi A. Bukan sawi ya. Pupuk A, pupuk B, pupuk C, pupuk D. Ya, ini tinggi sawinya berapa? Misalnya 10 cm, di sini 12 cm, di sini 13 cm, di sini 14 cm, dan seterusnya sampai ini ada 10 sehingga jumlahnya nanti semua adalah 40. Jadi ada 10. 10 di sini, 10 di sini, 10 di sini, 10 di sini. Jadi diterapkan berbeda gitu. Sekarang kita buat hipotesisnya dulu. Hipotesisnya itu tentu saja H0. Tidak ada perbedaan tinggi sawi yang dipupuk dengan pupuk A, B, C, dan D. Jadi tidak ada perbedaan tinggi antara 10 sawi yang dipupuk dengan A, 10 sawi yang dipupuk dengan pupuk B, C, dan D. H1 ada perbedaan tinggi sawi yang dipupuk dengan pupuk A, B, C, dan D. Kalau kita buat hipotesis hipotesis statistiknya itu berarti tidak ada perbedaan, itu berarti sama semua lah. Mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4. H1 mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3,
tidak sama dengan mu 4. Ya, ini kasih tanda sama, tidak sama seperti itu ya. Kemudian yang berikut kita buat kita cari taraf signifikansi. Kita tentukan ini kita hanya tentukan begitu ya. Signifikansi, taraf signifikansinya ya kita boleh pilih 0,05 atau 5%. Oke. Kemudian 4, statistik uji. Tentu saja kita pakai one way ANOVA. Yang kelima, pengambilan keputusannya atau kriteria pengambilan keputusan. Itu berarti jika F hitung, nah ini sudah beda ya, bukan pakai T lagi. F hitung lebih besar dari F tabel, berarti A0 ditolak. F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, A0 diterima. Oke, sekarang kita ke Excel. Sekarang kita ke ANOVA. Ya, ini ya. Ya, ini ada 10, masing-masing ada 10 sawi ya, jumlah semua 40. Ada pupuk 1, pupuk 2, pupuk 3, pupuk 4. Ya, ketika diukur dia punya tinggi seperti ini. Misalnya dalam milimeter semuanya. Karena kalau sentimeter yang tinggi nih, 100 cm sudah sampai 1 meter. Jadi ya, milimeter. Nanti kalian buat data seperti ini. Kemudian kita punya persamaan seperti ini. Yang pertama, hal yang paling penting pertama yang kita harus cari adalah mencari JKT. Ya, kalian tulis saja. JKT ini adalah jumlah kuadrat total. Jadi yang pertama, yang kita cari statistik uji, mencari JKT. Itu adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total ini sama dengan ini ya. Jumlah X total. Bentar, saya copy saja kali ya. Bisa. Oke, bisa. Jadi jumlah kuadrat total ini adalah jumlah total, jumlah X total kuadrat dikurangi jumlah XT. Bentar. Nanti kita akan tahu XT apa. XT dikuadratkan. Kalau satu ini langsung dikuadratkan, ini dijumlahkan dulu baru dikuadrat. Ini dibagi NT. NT ini adalah sampel total. Nah, sekarang kita lihat, sehingga kita cari yang pertama jumlah total. Jumlah total ini itu sama dengan jumlahkan semua yang ini. Nilai ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini ya. Jadi ini jumlah total. Jadi ini jumlah total. Nanti ini kemudian NT itu adalah 40 karena ada 40 sampel. Ini di sini 10, ini 10, 10, 10 dan 10. Kemudian
ini apa namanya, sebentar saya screenshot sekali ya. Nah, begini saja. Jadi kita buat ini untuk membantu. Bentar ya, sampai sini. Ini sebenarnya kuadrat. P1 dikuadratkan, P2 dikuadratkan, supaya nanti gampang. P3 dikuadratkan, P4 dikuadratkan. Jadi masing-masing dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan sama dengan ini dikuadratkan sama dengan ini dikuadratkan sama dengan ini dikuadratkan sama dengan ini. Seperti itu, semua. Kemudian dijumlahkan hasilnya begini. Setelah itu kita cari yang ini. Saya ini dulu supaya gampang. Start 11. Ntar saya di sini supaya kita jangan terlalu susah. Nanti saya kasih semua Excel. Oke, saya kasih besar. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita bisa. Oke, baik. Sekarang kita mencari ininya. Ini nilai ininya. Nilai ininya. Itu sama dengan sigma xt dikuadratkan. Berarti kita sudah punya xt ini. Xt ini adalah jumlah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini tah. Itu hasilnya. Kemudian kita kuadratkan hasilnya ini. Ini saya sudah tulis di sini. Ini untuk membantu. Kemudian kalau dibagi nt itu jumlah totalnya ini 40. Berarti ini dibagi 40 itu hasilnya ini. Jadi hasil ini kita sudah dapat nilainya sama dengan berapa tuh? 265038,4. Itu hasil ini. Sekarang kita cari ini. Ini adalah ini. Bentar. Saya yakin tidak. Ini. Nah, oh ya. Ini yang adalah ini. Yang ini sama nih. Karena saya tulis di. Itu adalah jumlah ini ditambah ini ditambah ini. Jadi dikuadratkan beri jumlah semua. Hasilnya ini. Jadi ini kita sudah dapat, ini kita sudah dapat. Sehingga JKT jumlah kuadrat totalnya itu sama dengan ini. Ini ya, ini dikurangi ini. Hasilnya ini. Sekarang JKA. Jumlah kuadrat antara. Jumlah kuadrat antara ini dia punya rumusnya adalah sigma x1 kuadrat tambah per n1 ya, seperti ini. Dan seterusnya sampai ini misalnya kita punya 4 populasi 4 sampel. Kemudian nanti ingat ini setelah itu dikurangi ya, dikurangi dengan sigma xt dikuadratkan ini ya, per nt. Sekarang untuk itu kita cari dulu JK1 nya berapa. Iya tah? Kita cari ini. JK1 ini kan sebenarnya adalah JK1, JK2, nah, sampai JK4 ini. JK1 ini ya. Sigma x1 dikuadratkan. Berarti ini yang ini ya. Yang ini sigma x1 ya. Jadi ini x1 dikuadratkan per, jadi dikuadratkan per n1 berapa? 10. Nah, nilainya ini. Nah, saya cek dulu apakah sudah dibagi tidak. Ya, sudah dibagi 10. Nah, itu hasilnya ini. Kemudian ini JK2. JK2 berarti ini jumlah ini dikuadratkan,
kemudian dibagi 10, ya, dan seterusnya sampai jk4. Kemudian ini sigma xt dikuadratkan. Oh, berarti kita ambil yang ini. Kan sama nih, sigma xt dikuadratkan, kemudian dibagi sampel total, berarti bagi 40. Ya, nah ini sudah bagi 40. Oke. Ya, hasilnya ini. Kemudian kalau dikurangi, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, dikurangi ini, sama dengan hasilnya 75,4. Nilai JKA 75 kurang 4. Nah, yang berikut, yang penting lagi itu kita cari JKD. Ini saya tidak tulis di sini. JKD itu sama dengan JKT kurang JKA. Gitu ya. Sehingga JKT ini, nilai ini, dikurangi dengan JKA 75 ini. Ya, nilainya ini. Oke, bentar. Ada menghapus. Nah, nilainya ini. Sudah, ya. Sekarang kita punya kemudian kita harus cari apa yang kita namakan DKT. DKT itu NT kurang 1. Ya, jadi adalah derajat kebebasan total. Ini adalah derajat kebebasan total. Ini derajat kebebasan antara, derajat kebebasan dalam. Ini ya perumusan. Derajat kebebasan total sama dengan NT nilai sampel total kurang 1 sampai 39. Ya. Derajat kebebasan antara itu artinya ada 4. Kita punya 4 sampel dikurangi 1 sama dengan 3. Derajat kebebasan dalam itu sama dengan DKT 39 kurang DKA 36. Nah, jadi hasilnya ini. Kemudian kita lanjut lagi cakar. Ntar saya screen dulu. Sudah sampai mana ya? Oh, iya. Ini harusnya ditarik naik lagi lah. Apa namanya? Start 12. Sekarang saya insert ke sini file. Oke. Picture. Ini kita sudah sampai di sini mana tadi? Oke, kita sudah punya ini. Kemudian yang perlu kita cari itu adalah F hitung ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau tulis di sini F hitung itu sama dengan varians VAR A antara per VARD. Jadi sebenarnya kita ini dalam proses saya lupa lah mencari F hitung ya. F hitung itu sama dengan nilainya sama dengan V A R A per V A R D. Jadi V ini apa sebenarnya? V ini adalah nilai yang kita capai ketika JKD, jumlah kuadrat dalam per derajat kebebasan dalam. Nah, jadi jumlah kuadrat dalam tadi mana? Ini per ini. Hasilnya ini. Kemudian VARA sama dengan jumlah kuadrat antara ini 75 per DKA 3. Hasilnya ini. Sehingga F hitungnya sama dengan
ini dibagi ini. Hasilnya ini. Kalau kita cari di tabel F, nah, saya sudah kasih tabel F. Nah, ini kita cari signifikannya 0,05. Ini adalah tabel 0,05 ya di sini. Kita cari ke derajat pembilangnya itu 3 karena derajat antaranya itu 3. Ya. Kemudian penyebutnya itu 3. Jadi kita cari nanti di tabel 0,05. Kemudian pembilangnya itu kita cari yang lajur ketiga. Penyebutnya itu kita cari yang DKD 36. Ini ya. Hasilnya adalah 2,87. Gitu ya. 2,87. Jadi kita sudah dapat F hitung 2,87. F tabel. Maaf. F tabel. Sedangkan F hitung sama dengan berapa tadi? 0,198. 0,198. Otomatis yang kita lihat F hitung lebih kecil dari F tabel. Sehingga kita bisa lihat ini lebih kecil ya. Berarti apa di situ? H0 diterima ya. Kesimpulan H0-nya diterima. Berarti H0 diterima itu berarti apa? Tidak ada perbedaan tinggi ya. Tidak ada perbedaan tinggi sawi yang dipupuk dengan pupuk A, B, dan C. Hitung. Ya. Berarti kita sampai pada kesimpulan tidak ada perbedaan tinggi sawi yang dipupuk A, B, C, D tinggi sawi. Nah, ini kita boleh tambah dengan umur 10 hari ya, supaya sama semua yang berumur 10 hari. Ya, seperti itu. Selamat siang semua.